Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar jawabannya, nampaknya sudah ada yang mengantuk. Niat mau tak duduk. Karena salam itu doa, dan kita dianjurkan selalu saling mendoakan untuk keselamatan dunia dan akhirat, maka tidak apa-apa kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat jawab salamnya tadi, saya doakan mudah-mudahan cepat ke tanah suci. Amin. Mudah-mudahan cepat lunas hutangnya. Amin. Dia volunteer sana minna biasa jain rami. Insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala aidan qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsiru min dzikri hadinil ladzat. Wa fi riwayatin aktsiru min dzikri hadinil ladzat. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah takziah insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para asatid, para guru, para orang tua, tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan, ibu-ibu, bapak-bapak, saribantang, tau tua, pengasihnya kehadiri, ditampa ke aneh yang saya cintai dan saya hormati karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Agak kareba. Insya Allah malam ini saya akan ceramah 2 jam. Siap? Ya. Saya tidak siap. Alhamdulillah. Mari sekali lagi kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala karai kenaya sampai juluna yang dengan izinnya alhamdulillah kita bisa hadir dan menghadiri acara ini, acara takziah malam ketiga atau malam terakhir ya. Tanumbangi gitu. Dari
wafatnya orang tua kita, saudara kita, yaitu Hajjah almarhumah Hajjah Zainab Dain Ratu rahimahullah. Semoga Allah merahmati almarhumah. Ada yang bertanya, niat atau tak? Apa jo na niat karena acara takziah? Untuk menghibur. Apakah niat perintah agamanya karena suruh takziah pun dia tu mati? Maka jawabannya, kita lihat dulu apa isi takziah itu. Apa yang ada di dalam acara takziah seperti itu. Ternyata setelah kita lihat, akumpul kita tahu. Apa namanya dalam agama masih untuk kumpulkan karena silaturahmi. Pertanyaan saya, silaturahmi itu diperintahkan oleh agama atau tidak? Perintahkan. Yang kedua, yang dilarang acara takziah ya, kita mendengarkan bacaan Al-Quran. Pertanyaan saya, membaca Al-Quran dan mendengarkan Al-Quran itu perintah agama atau bukan? Perintah agama. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Quran, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'al Qur'an, punalangnya tahu amaca Quran. Jadi ada dua kemungkinan, kita yang baca atau orang membaca. Kalau kita mendengarkan orang membaca Al-Quran seperti tadi itu, petunjuk agama, fastami'u lahu. Fastami'u, dengarkan dia. Anjelalan di bahasa Arab, niat dikana fastami'u, niat fasma'u. Kuna fasma'u, mendengar, tapi belum tentu ada konsentrasi. Contoh, ini kelangir ke motor ke silon malu aja. Kelangir itu, udah tadi kelangir kita kalau kan, aja peres tertulis tamu. Ini kita perhatikan ke sederhana motor ke depan. Di main jeng perasaan sah, kita dengar. Tapi kalau fastami'u al-istima', mendengarkan dengan sepenuh konsentrasi. Yang itu guna alangir kita baca Quran, kita harus dengarkan dengan konsentrasi. Bahkan tidak boleh kita main HP itu sebetulnya, karena bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi pasang namanya langir ka motor, sedang langir ka tongai. Yang kedua, yang ketiga, di dalam acara takziah, apabila ngeriki ceramah, tausiah, atau apapun istilahnya, yang intinya itu adalah taklim. Pertanyaan saya, belajar di dalam Islam itu perintah agama apa bukan? Kenapa naloyo kamu jawaban beda? Sampai titis tengah salapan, tak ngasal. Saya tanya lagi, belajar dalam Islam itu perintah agama apa bukan? Keras. Jadi ternyata kesimpulannya bahwa takziah itu adalah perintah. Nah, pertanyaan kedua, apa yang tujuan tentang takziah? Kita harus tahu kan, kalau kita melakukan sesuatu kita harus tahu. Ini kesambaran, minawan.
takziah itu dua tujuan utamanya. Yang masukkan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, untuk mendoakan orang yang meninggal yang ditakziah itu, almarhumah Hajjah Zainab bin Ratib, dan semua saudara kita yang telah mendahului kita yang telah berkurang ke rahmatullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama itu. Jadi makin ini niatnya itu untuk mendoakan orang meninggal. Berarti kita harus bisa berdoa. Iya kan? Yang mengkana Ustaz, ante kamu bateta tempat doa nginju tu mati ya. Itu karena mau tergantung. Punanya tu mati ya secara umum tidak disengi atau umum, karena mau doanya yang kita baca ketika sholat jenazah, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampuni dia. Warhamhu, dan kasihani dia, rahmati dia. Wa'afihi, selamatkan dia. Wa'afu anhu, dan maafkan dia. Inilah yang paling dibutuhkan orang yang sudah meninggal dari orang hidup. Unani ampuni bodosana. Yang kedua dirahmati. Yang ketiga diselamatkan. Yang keempat dimaafkan. Beres semua. Punah PBD tinggal diganti domirnya. Kalau kita belajar bahasa Arab, hu diganti ha. Allahumma ghfir lahu ganti Allahumma ghfir laha. Jadi kan jika itu sambayang jenazah ya, isen tahu jika dinaik nih sambayang ini di punah bayi deh, karena laha. Punah burak deh lahu, punah jai lahum. Amanjo. Saya membuat di boko. Agak gertot. Kenapa lu baca? Dia baca. Karena sampai ini tadi menyusul sudah tidak baca-bacaan. Senyum. Tadi banyak tahu ustaz kan. Kenapa dia menyusul sudah sampai tidak baca-bacaan kan? Sampai tidak baca-bacaan. Belajar kita tahu. Dia mau kutak lah ustaz pernah bencong ya apa? Juga namo lahu laha. Allahumma ghfir lahu. Kaburak nente. Kaburak nente bencongan. Apa dia punya bencong ini? Ini contoh je, lagi tersinggungi. Gampang tu tersinggung itu terima. Jadi lebar di kana, pun nanti bencong di kana aja Allahumma ghfir lahu. Nah karena ustaz pernah bencong apa? Kau pernah berada Allahumma ghfir lahu, pernah bayini Allahumma ghfir laha. Pernah bencong apa? Kita lagi minta nanya ustaz, ka balik si Tommy. Dibalik bagi pongkan Allahumma ghfir lahu. Nah karena mesti apa pernah bencong? Si kadang-kadang je ustaz kan pun nanti bayini di kana almarhumah punna burakne ni kana almarhum punna bencong kana ome aluminium. Nah kana punna protes kana pancing tu. Nah kana teh banci. Jadi punna bencong ya burakne sebenarnya. Makanya banyak kasus ketika hidupnya dia jadi bencong, kemudian setelah meninggal dia diselenggarakan jenazahnya, lagi-lagi dia bertobat. Ada kasus artis yang terkenal Dorce Gamalama kan, ngasih itu ini biasa sedikit infotainment. Itu laki-laki dia sih, walaupun dia sudah operasi kelamin. Jadi itu kena kelek di tahun siapa aku mahasiswa di Madinah. Ini kena rombong artis kan jadi
Madinah. Kebetulan kita mahasiswa itu ikut membimbing para jemaah. Sebetulnya mereka jauh dari dia tuh mudah juga mari juga dia peras. Jadinya tamai jadi teh jamak. Karena jamak pinjau tidak ada kebayikan. Dia ke jamak ini. Kamu nak jamak kasih ke bibirnya. Kan itu murah. Dan kenapa dia stiker sih berita nggak dia beri operasi. Udah kena percaya apa penting bagi sholat. Itu yang pertama ya, jemaah sekalian. Dan saya cintai dan saya hormati karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita datang menghadiri takziah, pertama mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Dan ternyata jemaah sekalian, punna tawamatin, yang paling orang butuhkan orang meninggal dunia adalah doa orang yang masih hidup. Tena mona memerlukan transferan uang. Kuna PR ke transfer kemana? Tena mona butuh makanan, pakaian, semua dunia sudah terputus. Ingkoto amalu, terputuslah amal-amalnya dari dimensi dunia. Yang paling mereka butuhkan adalah doa kita. Yani antuna salah satu investasi orang tua yang meninggal dunia adalah waladun solihun yad'u. Kalau dia meninggalkan anak yang soleh, anak yang soleh. Pak Ustadz, bagaimana kita bisa dapat anak soleh? Anak soleh itu bukan karena namanya soleh. Kita harus didik dia, kita harus sekolahkan dia. Kita harus masukkan di sekolah-sekolah yang bisa mengsolehkan dia. Disuruh mengaji, disuruh sekolah. Karena anak-anak itu nanti menjadi investasi kita nanti. Tugasnya mereka mendoakan kita. Makanya salah satu ciri anak soleh itu hanya puria tentang sungguh, na puria lipat, na puria. Bukan itu ciri-ciri itu. Ciri kesolehan itu adalah dia anak itu bisa mendoakan orang tuanya ketika orang tuanya meninggal. Jadi kan yang anak ini tuh Tuhan sama tiamu, tugas kita mendoakan tuh. Terutama hadis salat. Rabbi ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Luar biasa dong. Rabbi ghfirli, Tuhanku ampuni aku. Keterong. Wali walidayya, dan kedua orang tuaku, ampuni kedua orang tuaku. Warhamhuma, dan kasihani keduanya, kama sayangi keduanya, oh kareng, kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya dulu mengasihani aku ya Allah. Kita bayangkanlah bagaimana perjuangan orang tua kita ketika kita dulu kecil. Segala-galanya dia serahkan untuk anak. Itu orang tua itu. Makanya yang cipunan dia tahu anak-anak kurang ajar itu tuh balisip kunci ini kan. Kenapa minum petuang? Natanya itu Tuhan. Cuma kita disuruh berdoa mendoakan orang tua masa gini nih. Jadi apa? Makanya satu hari Nabi didatangi orang, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya itu orang tuaku ya Rasulullah, sama di kepala doa. Ya kan sahar. Ini kan lolo ya Rasulullah. Karena sahar ya pun dia. Karena kesenap pala kayak Rasulullah. Karena orang laro minat kita kan jangankan hartamu di kau tuh milik orang tua. Ke daerah pun sudah belukan tuh tuan, kulit pun belukan. Jadi doa. Siap? Doakan. Alhamdulillah pada malam hari ini saya hadir di tengah-tengah keluarga almarhumah. Tadi berapa? 2 tahun yang lalu
sudah terlebih dahulu ditinggalkan oleh suami almarhum Haji Mustafa Dinaidi, meninggalkan 7 orang anak, 26 cucu dan 6 cicit. Luar biasa. Wafat pada usia 76 tahun. Kira-kira dia punya 76 tahun, lah punya umur. Lah punya 76. Iya, bonus. Bonus deh. Jadi lah punya. Jadi si kamatanya jika rokok. Kamatanya sih jadi. Punya kan terupa tuan ini kita kan umur mana CBR. Mana CB? Karena CB mau dia karena CB limpu lagi nak repair. Karena kamu nunggu kamu pun umur, jangan kau dicaram nih. Kita jangan lupa kamal lah ya. Ada pun tawa maka mungkin ya malik itu berapor ya. Kau pun CB mau umur, kau mau baradak di rumah. Yang penting buku lagi. Maka caranya nih, tapi ya kalau duduk nih kan umur. Kalau ditanya itu mana selalu duduk terlino, pakai malak deh. Mana si bilang yang tahu, itu tanya lari marci. Emak, dia setan. Tangan setan kan punya nenek nanti tolong. Katanya setan. Karena kita tahu ini kita pernah ngomong. Jadi kalau umur kita doa kepada Allah, terserah Allah. Mudah-mudahan kita semua di sini dikasih panjang umur yang berkah oleh Allah Subhanahu. Nah, tujuan yang kedua, kita hadir di acara takziah seperti ini untuk kita yang masih hidup bahwa suatu saat nanti kita akan mati seperti almarhumah dan almarhum dan semua orang meninggal. Jadi diperingatkan lagi. Karena jai tahu tak kalau puna lagi se haki jai doi na niat jabatan na burro na kareng na kana tiaku mate mate itu tidak mati jadi apa? Maka acara-acara seperti ini Allah hadirkan ada meninggal di tengah-tengah kita. Salah satu tujuannya Allah peringatkan kita. Rangi kau itu kata liwat kita Allah karena mati konte. Ganti-gantian saja di keluarga ini, keluarga nanti besok di mana lagi. Benar begitu kehidupan. Hidup pasangannya mati, sehat pasangannya sakit. Jadi pun niat tuh saya sia. Malah lama sakit kok kena libat garing. Pasti garing itu tahu. Pasti mati itu tahu. Jadi kita teringat. Jadi diingatkan. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang saya kutip tadi di mukadimah, akan ada kita aktsiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyak sering-sering mengingat sang penghancur kelezatan dunia, yakni al-maut. Jadi Nabi kita Muhammad SAW mengistilahkan kematian dengan sang penghancur kelezatan dunia. Kenapa? Karena kalau sudah kematian datang kepada seseorang, semua kenikmatan yang ada pada dirinya, pangkat, jabatan, harta kekayaan, gelar, pangkat, popularitas, semua selesai. Selamat tinggal sekali. Makanya sering-sering. Bahkan sahabat datang bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyul mu'minina akyas, inaing jor sumpai, tahu matapaka sanna kacara dek. Ini itu paling cara dek ya Rasulullah. Maka Nabi menjawab, aktaruhum lil mauti dzikran. Orang yang paling cerdas itu adalah orang yang paling sering dan paling banyak ingat mati. Yang paling sering dan paling ingat mati. Dan salah satu cara agar kita mengingat kematian adalah menghadiri orang yang wafat. Ia miantu punanya tu garing sakro, bahkan tu garing
Ni anjurkan ki main toa ki. Jangan tuh pak gaya-gayaan tuh main minting apa tuh main puri-puri mintingan. Kata natonya tuh pun nakasih ke bagi nanti gerangan tuh garing aku dong. Dekat tengah sini itu tugasnya nampak nih ki, alica ki. Itu garing nyaman nanti ke bagi nanti ke kasih. Nanti nimpus mau kodong teno mau tuh namanya nakasih. Erok kutonya nak kena sehat kita main toa. Mari kita toa kan? Karena bagi nak cetua, siapa nanti cetua. Garing pakai apa makin nak tua. Siapa nanti kan nyaman nanti. Pun nak garing mau tahu apa ini kalong Ya maskan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang paling cerdas kata Nabi adalah orang yang paling banyak ingat Nah, karena orang yang banyak ingat mati, maka muncul kemudian wa aktsaruhum wa ahsanuhum lima ba'da istidadan. Karena dia cerdas, maka dia memperbanyak bekal untuk kematian. Jadi kita hidup di dunia ini sebetulnya jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sedang ngantri mati. Udah ekstrim dan itu. Ngantri ke Anda, kamu tentu ngantri sembako. Ngantri kita untuk mati ganti-gantian. Masya Allah. Dan tidak ada satu kepastian di dunia ini dalam kehidupan ini seperti pastinya kematian. Antum punya cita-cita gitu nih di balaki. Kira itu udah pasti. Bisa berubah. Kan naik di Makkah, tampole. Ya ini aja karena kamu tuh sebelum Covid tuh. Kayak nanti bagi manasik apa? Ganran di corona. Dia nak wah, tidak pasti. Nak bunting atau tampole. Tampole tiba-tiba sebelum tahun depan sudah meninggal. Tidak jadi. Tapi yang namanya mati pasti. Semua orang hidup pasti mati. Makanya di ayat yang sering kita dengarkan itu kullu nafsin dha'iqatul. Setiap yang bernapas, selama dia hidup dan bernapas pasti akan mati dan merasakan mati. Za'iqah bukan sekadar mengalami mati, akan merasakan mati. Mati itu ada rasanya. Makanya doa yang diajarkan Nabi kalau kita di sholat, salah satunya Allahumma hawwin alaina fi sakaratil. Ya Allah, ringankan kami dalam melalui saat-saat sakaratul maut. Nabi Muhammad saja mengalami sakaratul maut. Tapi orang-orang beriman, jadi ini Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum pun tahu nama kita tahu. Nah karena itu mandi saya. Ruang tu nak kalau sakti ilalan kenyawan. Jadi ada dua perasaan yang membuat orang yang mau mati itu gelisah. Pertama, rasa sedih. Rasa apa? Sedih. Apa coba sama kesana sedih? Galau. Ya, tadi nangis dengan kasar itu. Kowe sedih, kisah itu sedih. Sedih karena masa lalu. Jadi sedih itu berkaitan dengan masa lalu. Dia baginya maya apa, dosa ya apa, atau sedih. Orangnya masa lalu sedih. Yang kedua, yang menghantui, yang membuat orang mau meninggal itu gelisah adalah rasa takut, malah lagi. Kesennya kasaran takut ya, malah. Takut untuk apa yang akan dihadapi? Takut tentang kematian, takut alam kubur, takut hari kiamat dan seterusnya. Itu dirasakan.
Tapi untuk orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang beriman. Amin. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengutus malaikat kepada orang yang sedang sakaratul maut. Tatanazzalu alaihimul malaika. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat kepada orang yang sakaratul maut, yang gelisah, yang takut, yang sedih. Untuk apa? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan sedih. Perintah betul dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang menghibur dia. Dan ketika orang yang mau mati sudah mendapatkan garansi, dia kembali lagi, jangan bersedih, saat kami pemain. Jaminan dari Allah, malaikat. Ya ini tahu sembarangan nih. Ambisiki, ini pada betul dikaraingan. Malaikat yang membisikkan dia. Nah setelah itu biasanya kita lihat kalau orang beriman setelah dibisikin malaikat, sananya pemainan. Ini pasti berat mirupana. Lama-lama mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la ilaha illallah. Atau bijawab. Mati jadi jenazah man itu ditimbak rupana, kemudian itu tersenyum. Kenapa? Sudah mendapatkan garansi dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia takut, jadi orang yang mau meninggal dunia itu diperlihatkan. Jadi apa nyebutnya? Kata jadi Allah pun namanya ciri-ciri teleng. Dia itu cuplikan na teleng itu untuk menarik agar kita mau tonton toh. Apa dia jadi istilah? Trailer ya? Trailer nanti? Biasa ciri-ciri teleng itu. Trailer nah. Jadi ketika orang melihat trailer film, cuplikan nah, itulah yang membuat kita tergugah menonton film. Dari mana pun ruang jangi setangai, hanya matanya ni pamila naik, nah sahabat tertarik ini ciri-ciri pendek. Mana kak jalan ni wair. Begitu juga kata ulama, karena Tuhan ditata pun atau nawana mati, malaikat itu menyingkap sebagian, ya, pemandangan alam kubur, kenikmatan alam kubur. Yang alam kubur itu bisa menjadi raudhatan min riyadil jannah, bagian dari taman-taman surga, atau hufratan min hufarin niran, atau bagian dari terowongan-terowongan api neraka. Makanya salah satu doa untuk orang meninggal yang kita bacakan, Allahumma ja'al qabraha raudhatan min riyadil jannah. Oh karain pajari kuburanna salah satu taman dari taman-taman surga. Wala taj'alha min hufratan min hufarin niran, jangan jadikan ya Allah kuburannya salah satu lubang dari lubang-lubang neraka. Ketika orang mau meninggal dunia melihat cuplikan-cuplikan betapa nikmat alam kubur, santai menghadapi kematian. Sebaliknya orang yang jahat, anjutu panranga, anjutu kaaperega, orang yang bermaksiat juga diperlihatkan cuplikan-cuplikan siksaan alam kubur. Yang biasa malat dia mati. Biasanya aku yang mengapa rupa-rupa. Kenapa? Karena dia takut mati. Tapi apakah karena dia takut lalu dia tidak mati? Tidak. Niscaya memang sebelum mendapatkan siksa di alam kubur, bahkan sebelum disiksa di neraka jahanam. Wa na'udzubillahi min dzalik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi anjau di dalam Sahih Bukhari dari Ali bin Abi Thalib. Nah, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza wudi'atil janazah anjau bim punna di padung ko anjau di jenazah ya. Apa ini mayit atau mayit. Jadinya memakai mayit tidak pakai tasdid. Ini mayit pakai tasdid. Kira-kira apa bedanya? Pun ini ingin saya perbedaannya. Saya kasih hadiah uang 50.000 sekarang jauh. Karena ustaz tidak apa-apa ustaz saja silakan jawab.
Akhirnya di kampus udah pernah ngajar di kelas kan di kampus. Biasa kita. Saya hadiah mahasiswa. Itu motivasi dia belajar. Niat ni kana mayit make tasdid. Niat ni kana mayit kena make tasdid. Oh gitu. Mayit cewek, mayit cowok, tak balik. Ya, R ya. Cari. Biar penasaran nanti kita jawab nanti belakang. Ujian di belakang. Bagus kedengaran. Sampai di mana tadi? Mayit. Mayit namanya. Idza wudi'atil janazah. Jadi punya pun ini padong kok monjo tu matia kirate dibulikan. Isi bulikan. Kalau dananya rodan keranda mayit. Idza wudi'atil janazatu wahtamala ar-rijalu ala a'naqihim. Nampak ni apa jadinya? Pisang nih. Selanggang. Mohon maaf ini saya bahasa Makassarnya. Sistem itu saya meninggalkan Sidaing ini sama SD sudah ada di Payawan ya. Kelas pun dari Payawan. Baca lu. Kuat jong. Saya agak nganun pun dari awal pakai karena aku jadi namanya sudah saya ikut. Buang apa di Payawan. Nostalgia hampir 40 tahun yang lalu lebih. Jadi maklumlah. Tapi alhamdulillah saya terjaga bahasa Makassar saya karena dimanapun saya pergi sampai di tanah suci, kalau saya ketemu orang Makassar saya pakai bahasa Makassar untuk menjaga bahasa kita kan. Sehingga karena cuma tas katanya mengisi bahasa Makassar. Tidak jangan itu ya. Jadi logat. Itu naik di radio Makassar sebulannya nama itu namanya. Logat. Karena tidur dan kena tindung. Karena sini ke blau. Biasa iya. Ada lebih lata kali ini tentunya gitu logat. Ada pelukan. Jadi bulekan di keranda jenazah. Ketika orang itu sudah diletakkan di keranda jenazah Nabi Muhammad SAW, wahtamala ar-rijalu ala anaqihim, kemudian disom peminjemai ini bisa minjem tu burak-burak ni ya. Siapa kan yang bisa? Ya tahu yang tamat ya katakan itu biasa dapat kali pun tahu. Datang lagi. Kemudian idza kanatil janazatu mu'minah. Punanya tu mati ada orang beriman. Baji atau natallas. Qalat bicara ni. Qaddimuni. Ira kinirang dipatitkan. Teteri. Ira kinya tu mati ya. Punna tu baji atau natallas. Segera dikuburkan. Kenapa? Karena dia sudah ingin cepat merasakan nikmat dalam hidup. Masya Allah. Karena dibacakan tadi adalah cuplikan dari itu. Tapi sebaliknya, katakan kita, wa in kanat ghairu sholihatin. Inka punna inja tumateya, tiai tau soleh. Tau pokdal, tau kumbal, tau bambal, tau duraka, tau kurang ajar, tau kafere. Auzubillah. Qalat apa tau bicara kita saja. Aina tadhhabuna biha dan wirang kimai. Kana kamu. Apa karena kamu? Itu sebab malah minnya karena lebo bini penjinikan cuplikan siksa. Neraka siksa alam kubur. Auzubillah min. Lalu kata Nabi, yasma'u kalamaha kullu syai'in illa nas. Anjo sarana bicarana tu mati ya. Semua makhluk mendengarkan kecuali manusia. Lau sami'a hal insan, seandainya anjur rupatawan alangnya dikinjo jenazah ya pau, la so'iku pinsang asing. Yang paling pertama yang rapa-rapa larinya itu pisang. Pasti rapa-rapa ngasih lari. Coba jik aja. Jadi ini karena goib, tina nih yang ngasin jo alam goib kan dipacini kama dikatakan. Termasuk itu kematian yang dirahasiakan ini sulami kewajiban tetap. Nah karena Ustaz, kenapa itu kematian yang dirahasiakan di?
Karena ngapa kan? Nah, karena bajit nanti punya nising kematian. Karena ngapa nanti bajit baji? Karena pun anak mati mati nising. Angan riba surutnya makin jauh. Belum nak kan tuh batan ini paru. Benar tuh nising karena mati kamu. Foto nih para. Angan riba biar master nelo. Pertanyaan saya, kira-kira punya nising karena mati kamu kira-kira kita makan riba bani? Si bulan lagi nih karena jadwal nganu bulan ribu kami namate. Namun tuh nyaman talasan. Tahu rupu-rupu yang kamu namanya jemaah di kali kan. Makan ringan dah karena si bulan mana. Makan ringan. Jadi dirahasiakan untuk kepentingan. Jadi saya katakan lupa tahu mau saya makan lebih hebat dari Allah. Semua sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma menjalani takdir Allah dengan pasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat nanti apa nabi akan Allah hadirkan untuk membantah orang-orang yang tidak mau ibadah di dunia. Jadi kan dari dunia itu tidak sembahyang, tidak puasa. Betul sembahyang tidak sembarang ya. Yo puasa tidak puasa puan. Kalau tidak puasa dengan sakit bloating kan. Itu sakit balak. Jadi di akhirat nanti masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk membela diri. Maka yang tidak tanggung-tanggung Allah menghadirkan 4 orang nabi. Ini riwayat hadis Nabi disebutkan di dalam kitab Munabbihat al-Istidad di Yaumil Ma'ad karya Ibnu Hajar Al-Asqalani wafat 850 Hijriah. Kemudian kitab ini disyarah oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani wafat 1314 Hijriah. Yahtajullahu bi arba'ati ashasin ala arba'ati ajnasin minan nas. Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkan 4 sosok nabi maksudnya untuk mematahkan membantah 4 orang dari manusia yang dulu ketika di dunia tidak mau ibadah dengan keadaannya masing-masing. Yang pertama, yahtajullahu bi Sulaiman bil muluki wal aghniyah. Allah hadirkan Nabi Sulaiman. Naik Nabi Sulaiman untuk membantah orang-orang yang ketika hidup di dunia tidak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teh sembahyang, teh puasa, teh naik di Makkah, pokoknya tidak mau ibadah kepada Allah. Lalu Allah kumpulkan di akhirat nanti. Dikumpulkanlah semua orang-orang kaya dan al-muluk, raja-raja, para pejabat. Dia pemerintah aja. Hati-hati lagi dikumpulkan misalnya dia ibadah kan. Dikumpulkan semua pejabat-pejabat yang mau ibadah, raja-raja, itu kalumannya ini pakumpul. Ikut tangan media Allah Ta'ala di karai. Kenapa dulu kalian tidak mau ibadah kepada Allah? Coba jitan juga karya Ta'ala di karai. Dasar ini dialog. Padahal Islam juga ini 4 jari gitu. Tapi demokratisnya Allah itu. Kenapa kalian tidak mau ibadah ketika hidup di dunia? Nah karena mau. Karena kami dulu tidak ibadah. Sibuk ngurus jabatan. Sibuk ngurus binde kepemimpinan pun. Ya kurus. Nyamai duitku, bisnisku, investasiku. Jangan nyamai rupa-rupa yang kurus. Ya Allah, sehingga saya tidak sempat ibadah, tidak sempat sholat, tidak sempat ke masjid. Apalagi dengan namanya hadir takziah, jalan imamnya. Nah karena bukan Allah Ta'ala. Nah karena bukan lain. Coba kamu lihat kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, selain dia seorang nabi, dia adalah seorang raja, seorang pemimpin. Aneh ini masa karayan ya, masa raja nih Nabi Sulaiman itu. Ya, karai Balandaya sari karai ya. Itu tuh karai
nak karanya kering kemana? Kita kering kan. Tapi Nabi Sulaiman itu betul-betul raja dia. Bahkan pemimpin penguasa luar biasa. Hanya kekuasaannya bukan hanya berlaku untuk manusia, termasuk untuk jin. Coba bayangkan. Kira-kira lewat kan dia pejabat, kalau tahu yang perintah jin. Hanya tuh di Patameri jin jahit. Dia bisa perintah jin. Dan Nabi Sulaiman bisa berbahasa dengan seluruh bahasa manusia, termasuk bahasa binatang. Kira-kira ini pemimpin Taliban ini bahasa binatang. Aku tidak bicara siang kong, aku bicara sekadar. Keluar raya lagi nak bicara Nabi Sulaiman. Ada dalam Al-Quran. Karena Nabi Sulaiman pernah memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta kekuasaan, mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Lihat bagaimana pala Nabi Sulaiman berikan Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan kekuasaan kerajaan yang tidak lagi diberikan kepada siapapun sepeninggalnya. Yari daerah untuk penguasa karai lebih loko kekaringan Nabi Sulaiman. Itu penanya pemimpin lah talit-talit apa-apa. Siapa tuh untuk kau? Mana presiden jadi gubernur jadi bupati jadi, apalagi camat jadi calon mati jadi. Maaf nih pecamat. Pada desa jadi, pada dusun jadi, pada RT RW jadi, pada jansi jadi. Maaf nih pansip nanya. Bukan untuk merendahkan. Artinya semua orang akan mati. Tidak ada apa-apa dibanding Nabi Sulaiman. Nah, karena Allah Subhanahu Wa Taala lihat Nabi Sulaiman, raja di raja, tapi Nabi Sulaiman tetap ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetap sholat, tetap tunduk kepada aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata di kamar-kamar ini kadang-kadang berorong mengenapa ya ansi na borong, sampai polisi tidur na borong. Ragi Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Dan dia sama sekali tidak pernah sombong dengan kekuasaannya. Bahkan apa ketika ditanya, "Hada min fadli rabbi." Ini semata-mata keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Liyabluwani ashkuru am akfur. Untuk menguji aku apakah aku bersyukur atau aku kufur. Kemudian yang kedua, wa yahtajju Allahu bi Yusuf 'alal 'abid. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menghadirkan Nabi Yusuf alaihissalam untuk membantah orang-orang mereka yang tidak mau ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika hidup di dunia dari kalangan para budak-budak dan orang-orang yang termarginalkan. Itu rendahan itu nyenenya di dino. Pakun perlu kasih. Karena makaranya, kenapa kalian ketika hidup di dunia tidak mau menyembah kepada Allah, tidak mau sholat, tidak mau ibadah kepada Allah? Karena ya Allah, kami dulu tidak sholat, tidak mau ibadah kepadamu, karena kami dulu sibuk meladeni para bos kami, para majikan kami, para pimpinan kami. Kan pernah budaknya ya majikan nantinya atas. Lalu kau tahu? Coba kalian lihat kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf, seperti kita ketahui, dia pernah menjadi budak. Menjadi budak hamba sahaya yang akhirnya dibeli oleh Perdana Menteri Mesir ketika itu. Yang istrinya bernama Sulaiha. Ya, dia menjadi budak. Jadi budak. Tetapi meskipun dia budak, ya, meskipun dia status hamba sahaya, tapi Nabi Yusuf tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan statusnya sebagai orang yang lemah, orang hina. Tidak kemudian gampang untuk digoda, untuk bermaksiat. Waktu itu digoda oleh istri Perdana Menteri. Bainena, bayangkan, Bapak bayangkan. Digoda di Bainena Perdana Menteri. Bayi Gambara, bayi istri pejabat, pasti kaya.
Kira-kira punya kete, udah kamu aja, nanti kamu pakai setal. Apa? Ya binya kan Nabi Yusuf apa? Ma'adzallah. Aku berlindung kepada Allah. Inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Kira-kira pernah tahu kamu ngapain karena ini nih kesempatan. Karena Nabi Yusuf karena inni akhafullah. Pernah anak mereka karena inilah kesempatan. Jadi Nabi Yusuf bahkan dia dengan keras mengatakan, Rabbi sijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayya. Ya Allah, daripada saya mengikuti ajakan mereka, ajakan perempuan itu, istri Perdana Menteri, lebih baik saya di penjara. Jadi dia lebih memilih di penjara daripada mengikuti godaan perempuan. Pun tahu sekarang dia di penjara gara-gara godaan perempuan. Udah tipis. Itu yang kedua. Lanjut ya mas kalian. Lanjut. Ya, lanjut. Aduh, Tena. Tena jadi. Kiri-kiri terus gitu. Yang ketiga. Nah karena kita wa yahtajullahu bi Ayyub 'alal marda. Allah Subhanahu wa taala hadirkan Nabi Ayyub alaihissalam untuk membantah orang-orang yang ketika di dunia dulu tidak mau menyembah kepada Allah, tidak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena alasan sakit. Lalu dikumpulkanlah mereka itu. Ikutlah jadi karaya. Kenapa kalian dulu tidak mau ibadah kepada Allah Subhanahu? Nah karena mau keren. Dulu kami sibuk dengan penyakit, sibuk vaksin, kena COVID tuh, rupa-rupanya alasannya. Sesuai Garina tuh, gue balik dari Sanrua, rupanya lapor kiri kanan dari Sanrua di dokter apotek obat, semua dia urus itu. Itulah yang membuat mereka tidak sempat ibadah. Lalu kata Allah, lihatlah kepada hambaku Nabi Ayyub. Meskipun dia diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diberikan sakit yang tidak ada sakit yang lebih keras daripada sakitnya Nabi Ayyub. Dan juga gambaran gardina Nabi Ayyub yang sekali dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Seluruh tubuhnya Nabi Ayyub itu berulang. Pulukan asing. Saya lagi bawa napala Nabi Yusuf, Nabi Ayyub, karaing dia ki pasangi dilaku pulukan, sehingga saya bisa selalu berzikir kepada Allah. Kira-kira ada begitu, tugar dia begitu pulukan asing kali. Nabi Ayyub, seluruh tubuhnya berulat kecuali lisannya saja. Siapa saudara jemaah sekalian? Pirang tahu, pirang kali gari Nabi Ayyub. Nabi Ayyub mengalami sakit yang parah seperti itu selama 18 tahun. Sampuli sudah 7 tahun gardi. Dia baginya keluarga gardi 10 tahun. Nanti malah gardi mentoki. Pirang kali bilalang. Sampuli sudah 7 tahun. Mungkin mati ngasih udah teruk dia lalai. Menjadi gue mati ngasih. Tapi meskipun Nabi Ayyub diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang lamanya luar biasa 18 tahun, tapi dia tidak pernah lupa menyembah kepada Allah Subhanahu. Maka ditolaklah alasan orang-orang yang tidak beribadah gara-gara sakit. Dan yang luar biasa dari Nabi Ayyub, ending daripada cerita karena jadi ketika dia sakit dia masih ada. Semua orang menjauh dari dia. Semua orang, keluarganya semua, kecuali satu yang setia, istrinya. Nah, ini benar ini kemantu benin Ayyub. Anggen na burnin na urokan, tena na pokoy burnin. Bayi ni kamay-kamayan ne. Sampai dompet na kocong buranin na. Karena air mo, pilari buranin. Pelang-pelang, lagi benin na Nabi Ayyub.
sampai berulat suaminya masih setia mendampingi. Ini ibu-ibu yang ada di sini seperti semua istri Nabi Ayub. Amin. Oh, ya. Dan ada lagi satu fakta yang luar biasa dan Mas Kandar. Setelah 18 tahun, masuk tahun 19, sembuhlah Nabi Ayub. Sembuh toh? Dan berkat kesabaran istrinya dan kesabaran Nabi Ayub, bahkan direkam dalam Al-Quran, munajatnya kepada Allah apa dia bilang? Rabbi massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Luar biasa Nabi Ayub. Diberikan ujian sakit yang luar biasa dahsyat, tapi masih bermunajat kepada Allah. Rabb massani ad-durru. Massa itu kalau dalam bahasa Arab, aku disentuh satu penyakit. Jadi penyakit yang berulat badannya 18 tahun, dia ucapkan dengan disentuh saja penyakit. Luar biasa Nabi Ayub. Lalu yang paling dasar dia bilang, wa anta arhamur rahimin, dan engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Meskipun ditimpa penyakit yang dasar, masih meyakini Allah merahmati dan mengasihi. Lalu apa intinya? Hikmahnya jamaah sekalian, sembuh, dan ketika sembuh Nabi Ayub menjadi lebih muda lagi dari sebelumnya. Loleh motif. Bainena suluk ini mana balik dengan dia. Kamu teri dengan di kamar, tak bangke. Ini aja. Ini itu. Nah karena, kenapa berenang? Aku berenang. Kenapa kamu tuh berenang? Nah karena enak berenang. Tidak mungkin kembali-balik. Akhirnya mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin itu suaminya, dan berbahagialah istri Nabi Ayub dan juga Nabi Ayub karena kembali muda. Nah, jadi katanya begini ya, agar ini bernenta sak parati. Mudah-mudahan sembuh bernenta jadi lolok bermut. Depan dasar-dasar. Kalau dia pasti lolok dia sih pada dasar. Tuh minjul lagi ngidin aja. Pengijin ngidir. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah sampai jam berapa? Berapa menit lagi? Cukup, Dik? 1 jam, Ustaz. 1 jam, Dik. Jemaah sekalian. Siapa yang sepanjang? Baru 3, Dik? Baru yang 9. Kemudian Baru yang 9. wa yahtadullahu bi Isa alaihissalam alal fuqara wal masakin. Allah menghadirkan Nabi Isa alaihissalam untuk membantah orang-orang yang tidak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika hidup di dunia dengan alasan kemiskinan. Dikumpulkan orang-orang miskin. Kenapa kalian tidak mau ibadah kepada Allah waktu hidup dulu? Karena mau kering. Dulu kami sibuk mencari nafkah. Jama. Kasih tidak pernah bisa sampai subuh. Hari mau lampu cuma. Era motor nyo lampu nanti nanda bagi. Itu dong itu sebagian suami tanja berjuang mencari nafkah tanja. Kasih sasangi di lampu cuma motor. Motor nyo Honda Riolo. Kasih main lampu sama. Kasih otomatis mana lampu na cammo. Kayaknya kan kita perjuangkan ibu bukan anak. Makanya anak-anak ini yang kita kurang ajar sama orang. Ya, patus istana tutua dari orang tua. Itu kita. Ya Allah, kami sibuk mencari nafkah. Kami sibuk bekerja karena kemiskinan. Cari makan untuk istri, untuk anak. Lalu kata Allah, lihatlah kepada hambaku Nabi Isa alaihissalam. Dia adalah orang paling miskin di dunia. Jadi pertanyaan siapa orang paling miskin di dunia? Nabi Isa alaihissalam. Dia mau tahu kasih sayang Nabi Isa. Dia tidak punya bapak. Tidak tahu bapaknya, makanya nasabnya Isa ibnu Maryam. Ini amaknya katanya bapaknya. Jo, jadi itu rupa tawa. Ini apa model? Yang pertama, orang tidak punya bapak, tidak punya ibu, Nabi Adam. Kenapa begitu? Maunya Allah. Kumpaya kun.
Yang kedua, punya ayah tidak punya ibu, Siti Hawa. Kenapa begitu? Maunya Allah. Yang ketiga, tidak punya bapak, punya ibu, Siti Maryam, Isa. Kenapa begitu? Maunya Allah. Yang keempat, punya bapak, punya ibu. Terima kasih teman. Jerinja model ketiga, ya tema kimnya kamar-kamar itu udah berlaku. Kayak itu kamar-kamar dari tanda, pasti kamar kali ini Siti Maryam. Ini anaknya ketika budak nen. Nah karena ini turun kan Siti Maryam. Tupungor. Hanya Siti Maryam, kena mantong budak nen. Kena ada penireso di burak. Natiana, kenapa nak kamu? Panggilannya kerut karena alat pun nikah untuk. Dia lihat remo kok. Ketika ada tanggung jawab. Karena kamu Siti Maryam nak. Jadi lihatlah kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi orang paling miskin tidak punya bapak. Apalagi ini tidak punya istri, tidak benar. Dia nyantu pengikut Nabi Isa, itu agama Kristen. Ya, latihan itu bayi deh. Terus kita terus kare. Itu urusannya mereka. Pendeta tuh tidak bisa beristirahat. Nah, tidak punya rumah, tidak punya kendaraan, tidak punya harta, tidak punya sama sekali. Meskipun Nabi Isa alaihissalam orang termiskin di dunia, tapi dia tetap menyembah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dia sibuk berdakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dipatahkanlah alasan. Jadi intinya jemaah sekalian, tidak ada alasan kita untuk tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, nak ke pejabat kata Sulaiman, Nabi Sulaiman. Beta Sulaiman. Ustaz, nak ke ngano ka hina ko di masalah rangi Nabi Yusuf. Ustaz, nak ke garinga. Ano tayo masiga? Garinga. Garinga apa ko sih? Kalau tayo masiga, garing panoang Ustaz. Panoang jadi tayo masiga. Itu tidak berbahaya panoang. Kita rokok-rokok cuma nanti yang masiga. Rangi Nabi Ayub. Nabi siapa? Ayub. Tera kemarin masih tera gue sembahyang. Ustaz, kenapa? Kasih Asia ke pedok. Rangi siapa? Nggak bisa. Isa. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan Nabi Isa, rezeki. Ini jadi ini salah paham tentang dalil. Apa? Dalil. Rezeki. Jadinya kata secara umum, jadi ini tadi Nabi Isa itu miskin harta kan? Dia tidak miskin jiwa. Yang itu Nabi kita. Apalagi mereka Allah, Allahumma uhsyurna ma'al masakin. Nabi kita, apalagi misalnya di akhirat, dibangkitkan bersama orang-orang miskin. Jadi katanya tugas Yesusnya sedih. Dibangkitkan dengan orang miskin. Jadi dalam Islam itu orang miskin dimuliakan. Yang diperangi Islam itu adalah mentalitas kemiskinan. Jadi kita bukan memerangi orang miskin, tapi memerangi mentalitas kemiskinan. Kami itu yang malas akan. Kebalalai, itu tidak balal. Ia itu di dalam konsep Islam. Punennya tugas yasin kan berhak mendapat zakat. Paling pertama fuqara masakin. Dia berhak mendapatkan zakat. Tapi kalau diteliti oleh amil zakat, ternyata dia miskin karena malas, tidak berhak mendapatkan zakat. Kenapa? Nanti dikhawatirkan Islam mengajarkan mendidik umatnya menjadi malas. Padahal Islam tidak seperti itu. Jadi Nabi memohon kepada Allah dibangkitkan bersama orang-orang miskin, bukan Nabi meminta dijadikan orang bermentalitas miskin. Nabi kita bukan orang miskin. Nabi tidak miskin. Sahabat-sahabatnya orang kaya raya. Jadi ini karena Utsman bin Affan sampai sekarang kekayaannya masih ada di Madinah. Jadi saya kalau bawa jemaah ke sana itu saya biasa membawa mereka
ke sumur namanya sumur Rumi di Madinah. Ini sumur Rumi. Ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, salah satu hal yang dibutuhkan penduduk di Madinah adalah air. Tidak akan mandiri dengan tijik, dengan jahit tijik. Yang kaki bungun 2 meter ada air. Dia tenak, hanya tempat tertentu saja. Terutama di Madinah. Ada satu sumur, itu airnya banyak dan semua orang beli dari situ, mengambil air dari situ minum. Lalu carilah, bertanya, Nabi tanya siapa yang punya? Ini hanya patah bunga. Karena sahabat kan Yahudi ya Rasulullah. Kan Rumi ada. Yahudi ni Rumi. Ini patah bunga. Jadi pun kita ngeligi ni, menjadi kembali dari Rumi. Karena orang kita berpikirlah orang-orang kaya. Ada tugas teman-teman rumahnya kita kena baca lagi dipikir. Jadi orang kaya itu silakan kaya, Islam menyuruh kita kaya. Tapi mengayakan umat. Hanya kata semata-mata pribadi saja dapat dipakai tele-telean, pamerkan kita. Jadi Utsman berpikir, bagaimana caranya sehingga sumur itu bisa dimiliki orang Islam. Nah, dekati minja Yahudi. Nah, karena mau, bagaimana kalau saya beli itu sumur? Nah, karena Yahudi, dia koi, yang ini, aku dek, mana persiapan belinya tayo. Nabi siapa? Utsman memasang harga berkali-kali lipat. Nah, Yahudi dia, mana pun siap. Oke, pulang dulu, berpikir lagi. Kira-kira berapa hari waktu kemudian datang lagi. Utsman berkata kepada Yahudi, oke, saya tidak usah beli semua, saya beli saja setengah, saya beli sahamnya. Siapa? Hanya, karena kamu nyaku. Karena Utsman sebut harga yang kau. Disebutlah Yahudi, harga sangat tinggi sekali. Dia kira harga ini tidak bakalan bisa dibayar oleh Utsman. Begitu nasak begini dengan Utsman, kali 10 poin. Itu kalau manjang kamu ambil. Jadi oleh Yahudi harus kita menunjukkan. Kamu udah saya dipertantang, rendah hati gitu. Karena tuh kafir Yahudi harus kita tegas. Barang nih, karena mau di Yahudi ya. Oke. Dibagi dua nih. Disusunlah jadwal. Selang-seling, satu hari punya Utsman, satu hari punya Rumi, satu hari punya Utsman, satu hari punya berganti. Lalu apa? Araba itu? Araba Yahudi punya, besok Utsman. Jumat begitu terus. Nah, ketika gilirannya dipunyai oleh Yahudi, Yahudi jual. Biasa dia jual. Ketika gilirannya Utsman digratiskan. Apa yang terjadi kemudian jamaah sekalian? Semua orang tidak mau lagi beli pada hari Yahudi. Akan aku timing member. Jadi natanya jadwal lebih Utsman. Katanya yang salah tuh. Apa yang terjadi kemudian? Tidak berlangsung lama. Tidak ada pembeli Yahudi. Tidak ada pemasukan. Akhirnya dia datang kepada Utsman dan menjual seluruh sahamnya dengan harga yang sangat murah. Jadi jodohin dengan dia di Utsman mau kasih pun begitulah orang cerdas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dari generasi kita juga ada sosok-sosok orang kaya seperti itu. Ini katanya si pengganti kamu itu ke rumahnya, yang juga kalian apa ke rumahnya? Kemudian ke rumahnya, nah pamerkan nih, pilih-pilih dari tahu, dia tempat di lorong, apa di korupsi jeboh, lalu kajian, karena sih tahu kan apa jabatan, siapa gaji, pokoknya otokoreno, dia berlak nopore, berapa jabat, jadi kita harus hati-hati jamaah sekalian. Nah, rezeki itu terakhir ternyata ada 5 aspek. Ada dalil. Yang pertama, akan Tuhan ditata antu dalilkan rezeki dalam aspek fisik. Sehaki tubuta. Itu dalil. Sigara iji pacinita. Dalil. Tarangi iji pacinita pada itu doi.
Mana ibu-ibu kadoi pasti lagi dating, jadi limpu, tidak sini. Alhamdulillah. Baju iji kan lonta, alhamdulillah. Berarti kita sehat. Ini kulan tuh baju iji dipakai Jepang. Kayak tahun aku udah tahu, nasawar pakai Jepang. Kedua punya mana? Ya. Jadi tahu ane baju iji gigin natarang iji. Aku nang iji napakai ngupo onro. Alhamdulillah. Aku lagi napakai makni giralle. Ini tahu mau kau tahu campur. Mati tahu nyelurut nyerah makni giralle. Karena giralle apa? Anak pak kita. Kali malih pakai nasi debu. Tidak mana berani kan? Jadi itu rezeki. Kalian baca ini ya tahu kan aku nasihat gini anak-anak aja. Pasti nak leceh ni kan dia nyaman nak dia. Nyaman nak kedua, nyaman nak cutua. Tapi kita lupa kenapa coto nyaman. Coto makanan enak itu karena kita sehat. Alhamdulillah. Mana gere maki. Namanya melihat di sini. Tidak mana kulit kasihan. Jadi pertama kalau kita sehat, alhamdulillah itu rezeki dari Allah Subhanahu. Yang kedua, rezeki atau dalam aspek finansial. Enggak pakai doi, alhamdulillah. Enggak pakai gaji, enggak pakai hadiah, enggak pakai bonus. Itu semua rezeki dari Allah. Yang ketiga, rezeki atau dalam aspek sosial. Aku jadi silaturahim. Nah percaya ini kita tahu. Nah tadi kita tahu secara sosial karena dia tahu disumpah itu masalah. Dia tahu dia musunnah. Benar disuruh balak atau akhirnya. Apalagi melok Jakarta tahu si cara visi di balak. Nah paling tersesat itu pun si musuh di sejarah di balak. Sudah lekam balak itu. Jadi pernah nasulu di balak atau akhirnya timur. Betul. Nah ini musuhku. Kan datang kau benar gesul pun ini musuh nardale pasti natain terus. Kodine nya kesehatan pun si musuh tahu. Tidak nyaman kan. Jadi punna kita masih punya sosial itu alhamdulillah. Yang keempat, dalai atau rezeki dalam aspek emosional. Aku lagi jo dikendalikan larota. Aku lagi jo dikendalikan hawa nafsu ta. Kajai tahu gara-gara sedikit laru misi. Amma ji misi. Jaluk misi. Gasting ko dong benena. Apa ligana? Para dudui jaluk misi. Satu pasta misi gangan. Apa ini tidak buat. Kenapa lupa mana ya? Artinya ibu buah nah. Jo. Jika lupa misalnya. Jadi pun marah bisa kita marah, tapi marah karena Allah. Marah kalau agama kita disinggung, marah kalau nabi kita dihina, boleh kita marah. Tapi kita ini kebanyakan marah itu dalam persoalan-persoalan sepele. Masih bisa mengendalikan emosi kita, termasuk amarah kita itu rezeki dalil betul dikarenakan alhamdulillah. Dan yang terakhir dalil atau rezeki dalam aspek spiritual. Anyamangin kasih asabaya. Alhamdulillah. Rezeki itu. Jahit tahu sana irok asabaya nanti sana. Disari kesempatan sana. Anyamangin kasih anja ni kananya salat tahajud. Sampai lantang bangi. Jahit tahu sana kira na sampai lantaman kita nak kulle. Jadi pun dia tak kulle sampai lantaman alhamdulillah berarti nangai kita cari kesempatan. Nikmatin je puasa iya, puasa Senin Kamis. Nikmat puasa. Jai tahu puasa kita kadang-kadang apa tidak puasa. Sak bloting. Karena pun ke sempulo mau pacen yang batang. Karena pun itu puasa atau pacen itu batang. Punan itu puasa nanti nak pacebatan, nanti dicurigai. Punan puasa nanti nak pacebatan memang begitu. Jadi kau kita ikut pusaka, kalau ikut pusaka balalat.
Kita dalam puasa. Jadi kalau kita masih bisa khusyuk dalam sholat, alhamdulillah. Masih bisa umroh, haji, alhamdulillah. Nih, atunda Covid. Menjelang Covid, saya rencana berangkat bulan Maret tanggal 30. Ini untuk manasik. Jangan tahu pamitan selamatan di keluarga. Tiba-tiba bantu lockdown. Ada aturan ditutup semua. Tidak ada yang berangkat. 2 tahun lebih. Masjidil Haram kosong. Jangan tahu berangan-angan. Ustaz, kadek Nia umroh di Makam di mana 1 miliar bayar. Tapi bisa berangkat. Karena orang bisa ibadah bukan karena uang. Karena kehendak Allah. Banyak orang kaya raya, uangnya tidak bisa dihitung, tidak bisa menginjak ke tanah suci. Karena Allah tidak takdirkan. Makanya bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang pernah haji, pernah umrah. Apalagi sekarang ini haji, ya Allah. Susana. Bukan katanya kedit umroh mo. Karena haji nih, alhamdulillah haji di kulen datu gerat di haji masih soyin masih buntu. Alhamdulillah masih panjang umur sekarang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dan kita semuanya ada di sini. Jangan salah kalian. Nampak piru dari Makkah, nampak piru umroh. Kena nak kulle kejadi aturan kama-kama. Kama-kama dia pernah lampak ki disuruh icaramme, disoting matanya. Jadi pun ini matanya garni, tidak kulle apa. Yo perubahan umur kan dibatasi ni. Kira-kira tahu ini ketemu mahasiswa di Madinah. Punale bagi sabanya asara yang terkait di kampus kami di Rauda. Di Rauda kita masih tiduran, baca kitab, baca buku di situ. Sekarang masuk Rauda itu ngantri, harus ada aplikasi. Jadi kita daftar online, walaupun kita sudah berangkat di sana. Dan hanya 1 kali kesempatan selama berada di Madinah. Jadi saya berpikir suatu saat nanti mungkin umroh pun akan sulit. Nah, makanya jamaah sekali yang punya kemampuan, ya silahkan niatkan untuk berangkat ke tanah suci. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini Allah mudahkan kita untuk senantiasa beribadah kepadanya dan termasuk bisa berangkat ke tanah suci bersama dengan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, saudara-saudara yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah lama ya ceramah, saya kira kita tutup saya dengan doa ya. Kita akhir dengan doa. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan kita mendoakan terutama untuk almarhumah Hajjah Zainab bin Ratu, juga almarhum Haji Mustafa bin Naik, dan kemudian juga saudara-saudara kita yang telah wafat. Orang tua saya dulu juga ya jadi Tutu, Maria Kedentina, dan semua orang-orang tua kita, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Biniyatil qabul wal wusul ila hadratir rasul, biniyatil mazkur al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات تبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد
وصحة في البدن وزيادة في العلم بركة في الرزق توبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو من الحساب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحم كما ربنا صغارا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا جاهلا إلا علمته ولا عيبا إلا سترته ولا ضعيفا إلا قويته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا ضالا إلا هديته ولا عازبا إلا زوجته ولا بعيدا إلا قربته ولا حاجة إلا الدنيا والآخرة إلا وقريتها ويسرتها يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والبغى والربا والزنا والفحشاء والمنكرات ما ظهر منها وبطن في بلادنا إندونيسيا خاصة سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Allahul muwaffiq lil haqqi thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.